Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada saat ini kami akan membahas materi tentang negara dan konstitusi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Iska Clarita, Stambuk F2312001. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hadi Maragau, Stambuk F2312019. Perkenalkan, nama saya Yulita Makfira, Stambuk F231200043. Saya Ferdian Oksan, F2312033. Nama saya Akib Ramadan, Stambuk F2312034. Nama saya Dandi Dwi Putra Fardana, Stambuk F231200105. Materi pertama berjudul Negara dan Konstitusi. Negara merupakan salah satu bentuk organisasi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Pada prinsipnya, setiap warga masyarakat menjadi anggota dari suatu negara dan harus tunduk pada kekuasaan negara. Karena organisasi negara sifatnya mencakup semua orang yang ada di wilayahnya, dan kekuasaan negara berlaku bagi orang-orang tersebut. Melalui kehidupan bernegara dengan pemerintahan yang ada di dalamnya, masyarakat ingin mewujudkan tujuan-tujuan tertentu, seperti terwujudnya ketentraman, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Sistem aturan tersebut menggambarkan suatu hierarki atau pertingkatan dari aturan yang paling tinggi tingkatnya sampai pada aturan yang paling rendah. Aturan yang paling tinggi tingkatannya dalam suatu negara dinamakan konstitusi atau sering disebut dengan undang-undang dasar. Dua sebutan yang sebenarnya tidak persis sama artinya. Negara. Satu, pengertian bangsa dan negara. Bangsa dan negara memiliki kaitan yang sangat erat satu sama lain. Menurut Ernest Renan, seorang guru besar Universitas Sorbonne, bangsa adalah suatu kesatuan solidaritas. Kesatuan yang terdiri dari orang-orang yang saling merasa setia kawan dengan satu sama lain. Nation adalah suatu jiwa, suatu asa spiritual. Ia adalah suatu kesatuan solidaritas yang besar, tercipta oleh perasaan pengorbanan yang telah dibuat di masa lampau dan oleh orang-orang yang bersangkutan bersedia dibuat di masa depan. Menurut pengamatannya, bangsa merupakan komunitas politik yang dibayangkan dalam wilayahnya yang jelas batasnya dan berdaulat. Dikatakan sebagai komunitas politik yang dibayangkan karena bangsa yang paling kecil sekalipun para anggotanya tidak kenal satu sama lain. Dibayangkan secara terbatas karena bangsa yang paling besar sekalipun yang penduduknya ratusan jiwa mempunyai batas wilayah yang jelas. Dibayangkan berdaulat karena bangsa ini berada di bawah suatu negara, mempunyai kekuasaan atas seluruh wilayah dan bangsa tersebut. Pengertian bangsa mengandung elemen pokok berupa jiwa, kehendak, perasaan, pikiran, semangat yang bersama-sama membentuk kesatuan. Kebulatan dan ketunggalan serta semuanya itu yang dimaksud adalah aspek kerohaniannya. Bangsa bukanlah kenyataan yang bersifat lahiriah, melainkan bercolok rohaninya, yang adanya hanya dapat disimpulkan berdasarkan pernyataan senasib, sepenanggungan, dan kemauan membentuk kolektivitas. Munculnya negara tidak dapat dilepaskan dari keberadaan manusia sebagai makhluk sosial, di mana sebagai makhluk sosial manusia memiliki dorongan untuk hidup bersama dengan manusia lain, berkelompok dan bekerja sama. 2. Unsur-unsur negara. Dengan memperhatikan pengertian negara sebagai dikemukakan oleh beberapa pemikir kenegaraan di atas, dapat dikatakan bahwa negara memiliki 3 unsur, yaitu 1. Rakyat. Rakyat suatu negara dapat dibedakan antara penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah orang-orang yang tempat tinggal menetap atau berdomisili di suatu negara. Sedangkan yang bukan penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal di suatu negara hanya untuk sementara waktu dan bukan dalam maksud untuk menetap. Warga negara lebih erat hubungannya dengan bangsa di negara itu disebut warga negara asli, yang dibedakan pengertiannya dengan warga negara keturunan. Perbedaan antara penduduk dan bukan penduduk, warga negara dan bukan warga negara terkait dengan perbedaan hak dan kewajiban antara orang-orang yang berada di wilayah negara. B. Wilayah dan batas-batas tertentu. Wilayah suatu negara pada umumnya meliputi wilayah darat, wilayah laut, dan wilayah udara. Walaupun ada negara tertentu yang karena letaknya di tengah benua sehingga tidak memiliki wilayah laut, seperti Afghanistan, Mongolia, Austria, Hungaria, Zambia, Bolivia, dan sebagainya. Di samping wilayah darat, laut, dan udara dengan batas-batas tertentu, ada juga wilayah yang disebut dengan ekstrateritorial, yang termasuk wilayah ekstrateritorial adalah kapal di bawah bendera suatu negara dalam kantor perwakilan diplomatik suatu negara di negara lain. Batas wilayah negara Indonesia ditetapkan dalam perjanjian negara yang berbatasan.
Batasan wilayah negara Indonesia ditentukan dalam beberapa perjanjian internasional yang dulu diadakan oleh pemerintahan Belanda dengan beberapa negara. Berdasarkan pasal 5, persetujuan perpindahan yang ditetapkan dalam konferensi meja bundar, perjanjian internasional itu sekarang berlaku juga bagi negara Indonesia. Perjanjian tersebut adalah Konvensi London 1814, di mana Inggris menyerahkan kembali wilayah Hindia Belanda kepada Kerajaan Belanda, dan beberapa traktat lainnya berkenan dengan wilayah negara. A. Batas laut teritorial. Laut teritorial adalah laut yang merupakan bagian wilayah suatu negara dan berada di bawah kedaulatan negara yang bersangkutan. Sesuai pengumuman tersebut, batas laut teritorial Indonesia adalah 12 mil yang dihitung dari garis dasar, yaitu garis yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar Indonesia, di mana jarak satu ke titik lain yang dihubungkan tidak boleh lebih dari 200 mil. B. Batas landas kontinen. Batas landas kontinen adalah dasar lautan, baik dari segi geologi maupun segi morfologi, merupakan kelanjutan dari kontinen atau benua. Pada tahun 1969, pemerintah Indonesia mengeluarkan pengumuman tentang landas kontinen Indonesia sampai kedalaman laut 200 meter yang memuat pokok-pokok sebagai berikut. 1. Segala sumber kekayaan alam yang terdapat dalam kontinen Indonesia adalah milik eksklusif negara Republik Indonesia. 2. Pemerintah Indonesia bersedia menyelesaikan garis batas landas kontinen dengan negara-negara tetangga melalui perundingan. 3. Tidak ada perjanjian garis batas, maka batas landas kontinen Indonesia adalah suatu garis yang ditarik di tengah-tengah antara pulau terluar Indonesia dan titik terluas wilayah negara tetangga. 4. Tuntunan di atas tidak mempengaruhi sifat dan status perairan di atas landas kontinen serta udara di atas perairan itu. C. Batas zona ekonomi eksklusif atau disebut dengan ZEE. Pada tanggal 21 Maret 1980, pemerintah Indonesia mengumumkan zona ekonomi eksklusif. Pengumuman pemerintah ini kemudian disahkan dengan Undang-Undang Nomor Kewenangan Negara di wilayah ZEE adalah kewenangan memanfaatkan sumber daya baik di laut maupun di bawah dasar laut. Dalam konspirasi hukum laut tercapai kesepakatan bahwa di ZEE ini negara tidak memiliki kedaulatan penuh tetapi memiliki hak yurisdiksi terbatas pada bidang-bidang tertentu. Negara pantai juga berkewajiban melakukan konservasi kekayaan laut, yaitu menjaga keseimbangan hidup sumber daya yang ada di laut, sedangkan wilayah udara suatu negara meliputi wilayah udara yang berada di atas wilayah laut dan wilayah perairan negara yang bersangkutan. 3. Sifat-sifat negara. Umumnya sepakat untuk mengatakan bahwa negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup semua. Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan diuraikan sifat-sifat tersebut. Yang pertama, sifat memaksa. Negara memiliki sifat memaksa, artinya bahwa negara memiliki hak atau kewenangan untuk memaksakan berbagai peraturan yang dibuat untuk ditaati oleh seluruh warganya. Negara berhak menentukan sanksi bagi pelanggaran atas aturan yang dibuatnya, dari sanksi yang ringan sampai sanksi yang berat, yaitu berupa pidana, bahkan hukuman mati. B. Sifat monopoli. Negara juga membawakan sifat monopoli, yaitu sifat yang menunjukkan adanya hak atau kewenangan negara untuk mengelola atau menentukan suatu tindakan tanpa adanya hak atau kewenangan sama di pihak lainnya. Di Indonesia misalnya, tujuan masyarakat itu adalah sebagaimana dirumuskan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai konsekuensinya, negara berhak untuk melarang berkembangnya faham atau aliran yang dianggap mengganggu pencapaian tujuan yang dimaksudkan. Hak monopoli yang lain adalah monopoli pengelolaan sarana, kekerasan, dan kepentingan negara. 4. Tujuan dan fungsi negara. Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan setiap negara adalah mewujudkan kebahagiaan bagi rakyatnya, walaupun kenyataannya juga menunjukkan adanya pemerintah yang bertindak sewenang-wenangnya terhadap rakyatnya sendiri. Disinilah diperlukan
Diperlunya dibedakan antara negara sebagai sebuah organisasi lebih netral pengertiannya dengan pemerintah sebagai penyelenggara organisasi negara. Pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya tidak lepas dari berbagai kepentingan seperti kepentingan golongan, kepentingan kelompok, bahkan juga kepentingan pribadi, di samping kepentingan bangsa dan negara yang semestinya diutamakan. Atas dasar pendapat di atas dapat dinyatakan bahwa secara garis besar fungsi yang harus dijalankan oleh negara meliputi a. Mengupayakan kesejahteraan warganya agar dapat menikmati kehidupan yang layak. B. Meningkatkan kecerdasan dan membina budi pekerti warganya. C. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. D. Mempertahankan negara dari gangguan eksternal serta E. Mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Fungsi-fungsi tersebut harus diselenggarakan oleh negara yang dalam hal ini adalah pemerintah negara yang bersangkutan agar tujuan negara tersebut dapat diwujudkan. B. Konstitusi. 1. Konstitusi dan Undang-Undang Dasar. Kata konstitusi yang berarti pembentukan berasal dari kata konstituer yang berarti membentuk, sedangkan istilah Undang-Undang Dasar merupakan terjemahan dari bahasa Belanda grondwet, ground yang berarti dasar dan wet yang berarti undang-undang. Dari grondwet sama dengan Undang-Undang Dasar. Kaidah hukum bisa tertulis dan bisa tidak tertulis, sedangkan undang-undang menunjukkan pada aturan hukum yang tertulis. Atas dasar pemahaman tersebut, konstitusi disamakan pengertiannya dengan hukum dasar yang berarti sifatnya bisa tertulis dan tidak tertulis. Sedangkan undang-undang dasar adalah hukum dasar yang tertulis atau yang tertuang dalam suatu naskah atau dokumen. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar merupakan bagian dari konstitusi, bahwa Undang-Undang Dasar adalah suatu kitab atau dokumen yang memuat aturan-aturan hukum dan ketentuan hukum yang pokok atau dasar-dasar sifatnya tertulis, yang menggambarkan tentang sistem ketatanegaraan suatu negara. Sedangkan konstitusi adalah dokumen yang memuat aturan-aturan hukum dan ketentuan-ketentuan hukum yang pokok-pokok atau dasar-dasar yang sifatnya tertulis maupun tidak tertulis, yang menggambarkan tentang sistem ketatanegaraan suatu negara. Pendapat lainnya menyatakan bahwa konstitusi memiliki dua pengertian, yaitu pengertian yang luas dan pengertian yang sempit. 2. Unsur-unsur yang terdapat dalam konstitusi. Undang-undang dasar atau konstitusi negara tidak hanya berfungsi membatasi kekuasaan pemerintah, akan tetapi juga menggambarkan struktur pemerintah suatu negara. Menurut Savornin Lohman, ada 3 unsur yang terdapat dalam konstitusi, yaitu: pertama, konstitusi dipandang sebagai perwujudan perjanjian masyarakat atau kontrak sosial. Sehingga menurut pengertian ini, konstitusi yang ada merupakan hasil atau konklusi dari persepakatan masyarakat untuk membina negara, pemerintah yang akan mengatur mereka. Kedua, konstitusi sebagai piagam yang menjamin hak-hak asasi manusia, berarti perlindungan dan jaminan atas hak-hak manusia dan warga negara yang sekaligus penentuan batas-batas hak dan kewajiban baik warganya maupun alat-alat pemerintahannya. Yang ketiga, konstitusi sebagai forma legimenis, yaitu kerangka bangunan pemerintah. Dari beberapa pendapat sebagaimana di atas dapat dikemukakan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam konstitusi modern meliputi ketentuan tentang a. struktur organisasi negara dengan lembaga-lembaga negara di dalamnya. B. Tugas atau wewenang masing-masing lembaga negara dan hubungan tata kerja antar suatu lembaga dengan lembaga lainnya. C. Jaminan hak asasi manusia dan warga negara. Perubahan konstitusi. Betapapun sempurnanya sebuah konstitusi, pada suatu saat konstitusi itu bisa ketinggalan zaman atau tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan masyarakat. Karena itu perubahan atau amandemen konstitusi merupakan suatu hal yang wajar dan tidak perlu dianggap sebagai sesuatu yang istimewa. Yang penting bahwa perubahan itu didasarkan pada kepentingan negara dan bangsa dalam arti yang sebenarnya, dan bukan hanya karena kepentingan politik sesaat dari golongan atau kelompok tertentu. Sejak memasuki era reformasi, muncul arus pemikiran tentang keberadaan Undang-Undang Dasar 1945 yang sangat berbeda dengan pemikiran yang ada sebelumnya. Pertama, bahwa Undang-Undang Dasar 1945 mengandung rumusan pasal yang membuka peluang timbulnya penafsiran ganda. Dengan demikian, amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada prinsipnya mengarah pada perubahan untuk menjawab persoalan-persoalan sebagaimana ditemukan di atas. Dengan adanya
ketentuan pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang dapat menimbulkan penafsiran ganda telah dilakukan amandemen dengan menetapkan rumusan baru yang lebih jelas dan eksplisit. Misalnya masa jabatan presiden, sebelumnya amandemen dinyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Dalam ketentuan tidak menyebutkan secara tegas dipilih kembali atau berapa kali masa jabatan. Dengan demikian dimaknai bahwa seseorang dapat dipilih menjadi presiden atau wakil presiden untuk masa jabatan, yang berarti bahwa orang yang sama akan dapat memegang jabatan sebagai presiden maksimal 2 kali masa jabatan. Dengan pemilihan secara langsung oleh rakyat, konsekuensinya bahwa presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR dan MPR hanya dapat memberhentikan presiden di tengah masa jabatannya. Setelah adanya keputusan melanggar hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, yakni berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan pendapat bahwa presiden dan wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat menduduki jabatannya. Presiden juga tidak bertanggung jawab kepada DPR baik langsung maupun tidak langsung, sehingga presiden dan DPR tidak dapat saling menjatuhkan. Semua itu merupakan indikasi sistem pemerintahan presidensial. Menyangkut perlunya kesempatan yang lebih luas bagi daerah untuk mengatur urusan daerahnya sendiri, telah dilakukan amandemen terhadap pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dengan menambahkan beberapa ayat serta menambahkan pasal 18A dan pasal 18B. Dengan amandemen tersebut, pemerintah daerah diberi kesempatan untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya. Adanya penghargaan dari pemerintah pusat atas keragaman daerah dan kekhususan yang terdapat pada daerah-daerah tertentu, serta pembagian keuangan yang lebih adil antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. C. Peranan konstitusi dalam kehidupan bernegara. Secara umum dapat dikatakan bahwa konstitusi disusun sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan kehidupan negara agar negara berjalan tertib, teratur, dan tidak terjadi tindakan yang sewenang-wenang dari pemerintah terhadap rakyatnya. Menurut C.F. Strong, tujuan konstitusi adalah membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak rakyat yang diperintah, dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat di pihak lain. Hak-hak yang diperintah mendapatkan perlindungan dengan dituangkannya jaminan hak asasi dalam pasal-pasal konstitusi. Sekian pemaparan materi dari kami kelompok 2 tentang negara dan konstitusi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah siswa. Dadah buat teman-teman yang di sana.